Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita muda di salah satu hotel di kota Kediri, Jawa Timur. Polisi telah memeriksa 6 saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Polres Kediri Kota memeriksa 6 saksi dalam pembunuhan Mira Yura, warga Pagar Aksi, Bandung, Jawa Barat, di sebuah hotel yang berlokasi di Mojokerto, Kota Kediri, Minggu malam. Dari hasil penyelidikan sementara, korban yang masih berusia 17 tahun menginap bersama Dery Kurniawan, kekasihnya, warga Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, keluarga kekasih korban juga menginap di kamar sebelah tempat korban ditemukan. Kepada polisi, pacar korban mengaku pada saat kejadian, dirinya keluar hotel untuk membeli makanan serta perlengkapan mandi. Namun saat kembali, korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan langsung melapor ke resepsionis hotel. Polisi yang menerima laporan dari pihak hotel datang ke lokasi kejadian. Polisi juga mendalami motif kedatangan korban bersama keluarganya datang ke Kediri, Jawa Timur. Sampai tadi pagi sudah 6 saksi yang kita mintai keterangan terkait dengan perkara yang di Hotel Lotus. Untuk mengarahnya kita belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya korban bernama Mira Yura ditemukan tewas berlumuran darah di salah satu kamar hotel di kota Kediri, Jawa Timur pada Minggu malam. Perempuan muda tersebut diduga tewas dibunuh, namun polisi masih menunggu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dari kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara Aceh bersama bayinya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Loksukon. Dirinya divonis bersalah karena melanggar Undang-Undang ITE, menyebarkan video keributan kepala desa dengan orang tuanya. Isma Khaira, terpidana kasus pelanggar Undang-Undang ITE, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Loksukon. Ia divonis hukuman penjara selama 3 bulan, dikurangi masa tahanan rumah selama 21 hari. Isma terpaksa membawa bayinya berusia 7 bulan karena masih menyusui. Kasus Isma berawal saat ia mengunggah video berdurasi 35 detik tentang kericuhan kepala desa dengan ibunya ke media sosial. Kepala desa melaporkan Isma ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik. Semua keluarga kami dan minta maaf, tetap gak mau dimaafin. Selengkapnya terkait ibu dan anak yang harus mendekam di penjara karena kasus Undang-Undang ITE, sudah bergabung bersama kami suami korban, Fauzi Mustafa. Sore Pak Fauzi. Baik Pak Fauzi, apakah anak Anda masih bersama istri di tahanan saat ini Pak? Saya masih di depan lapas. Saya menunggu istri saya. Baik Pak, boleh diceritakan Pak seperti apa kronologisnya atau ceritanya Pak? Awalnya istri Anda hingga bisa ditahan. Awalnya pertama kericuhan di kampung saya itu di desa Lopuu dengan Pak Gisi, Pak Tiar. Dia mempostingkan videonya. Dan tadi menyebarkan itunya bukan videonya yang disebarkan itu bukan karena tujuannya untuk membuat dia malu. Tapi itu kami memvideokan itu karena sebagai saksi. Ya Bu. Baik, lalu bagaimana respon awalnya tertuduh atau mungkin yang merasa tersinggung dengan video dari istri Anda ini Pak? Itu tentunya saya merasa dia sangat merasa malu dengan hal-hal yang dilakukan Isma. Tapi saya harap itu bukan satu hal yang malu. Baik, Pak, ada alasan tidak sih Pak mengapa sampai anak Anda ikut juga ditahan Pak? Karena anak saya masih kecil, dari pertama dia mengandung dia sekitar 5 bulan, dia sudah mengikutkan ibunya. Dan tidak ada upaya damai ya Pak? Itu sudah kami upaya damai, pertama di Kapolsek, upaya damaikan, tapi tidak tercapai. Oke, Pak Fauzi, sudah berapa lama istri dan anak Anda di dalam tahanan? Gimana Pak? Sudah berapa lama di dalam tahanan Pak? Ini sudah 7 hari. Sudah hari ke-7. Kalau kepala desa apakah tahu bahwa anak Anda juga masuk ke dalam tahanan? Dia setengah tahu. Tanggapannya apa Pak? Tidak peduli? Ya, mungkin dia lebih bangga. Tidak ada keluarga Anda juga sudah meminta maafkah kepada kepala desa yang ada di dalam video?
Sudah saya sudah 2 kali. Tanggapannya apa, Pak? Tanggapannya cuma kayak gitu aja. Jalan hukum tetap berjalan. Kalau dari polisi, Pak, tidak sama sekali tidak ada keringanan karena harus ada anak Anda harus dirawat oleh ibunya karena masih menyusui. Itu tidak ada juga keringanan. Sudah ada upaya untuk negosiasi dengan pihak kepolisian, Pak, karena mengingat anak Anda masih di bawah umur dan bisa dijadikan tahanan rumah mungkin? Sudah menegosiasi, tapi itu sudah keputusan hakim, Pak. Baik, Pak Fauzi, sebenarnya tadi Anda bilang bahwa ini untuk kebutuhan saksi. Sebenarnya tujuan dari istri Anda merekam kejadian tersebut apa sebenarnya, Pak Fauzi? Terjadinya karena di pekarangan rumah kami. Di saat itu kan kami berurusan dengan polisi, kepala desa. Jadi kami selaku masyarakatnya memang tidak ada hal lain yang perlu kami mempermalukan dia. Cuma itu sebagai bukti. Buktinya bahwa orang tahu apa terjadinya situ di rumah Aceh Mali itu, Pak. Jadi dalam video tersebut kedua belah pihak yang bertikai, penyelesaiannya sejauh ini seperti apa, Pak? Kepala desa posisinya sebagai apa pada saat itu? Dia sudah menjabat kepala desa. Oh, jadi video pertikaian tersebut sudah damai begitu ya, Pak ya? Sudah damai, tapi damainya tidak terwujud karena ada poin-poin yang dilakukan Sigisi terhadap warga Aceh Mali ini tidak bisa kami sampaikan, maka terjadilah sampai ke ranah hukum ini, Pak. Kondisi anak Anda di dalam tahanan hingga hari ke-7 seperti apa, Pak Fauzi? Pada menurut saya itu sangat kesal sekali. Saya sangat mengharapkan sekali bantuan-bantuan dari LSM mana ataupun dari pemerintah daerah pusat supaya Isma ini bisa memberikan damai. Baik, Pak, istri Anda dan anak Anda saat ini berada di tahanan tentunya bukan hal yang mudah begitu. Bisa diceritakan, Pak, keluhan apa yang mungkin dirasakan oleh istri Anda, Pak? Dia merasakan sangat sedih karena dia memikirkan seorang bayi di dalam lapang. Fasilitas dan juga kenyamanan bayi apakah juga diperhatikan di dalam, Pak, atau seperti apa? Ya, kalau di dalam lapang seperti yang sudah terlihat di situ. Nah, tentu untuk makanan yang dibutuhkan oleh anak seumuran anak Anda tentu ada perbedaan. Apakah Anda tetap membawakan misalnya apa yang dibutuhkan oleh anak Anda ke dalam tahanan? Saya selalu membawanya untuk demi kebutuhan gizi si bayi saya, Pak. Karena saya berharapan sekali si bayi itu tidak bisa jauh dari ibunya. Apa sih, Pak, harapan Bapak, keinginan yang sangat mendalam mungkin bisa disampaikan? Kalau menurut keinginan saya, dari mana pihak mana dari daerah, pemerintah pusat, daerah, kabupaten, supaya ada sedikit mengambil kebijakan supaya istri saya bisa dikeluarkan. Itu harapan saya yang sejujurnya, Pak. Semoga ada jalan keluar dan pihak-pihak terkait bisa mendengarkan. Terima kasih, Pak Fauzi. Selamat sore. Pemirsa, seorang pembantu rumah tangga di Bandung, Jawa Barat nekat membunuh majikannya yang sudah lanjut usia karena kesal sering dimarahi. Untuk mengelabui warga, pelaku melukai diri sendiri dengan pisau dapur. Kasus pembunuhan Dewi Romlah, wanita berusia 85 tahun warga Cijawura, Girang, Bandung, Jawa Barat, Kamis lalu akhirnya terungkap. Pelaku ternyata merupakan pembantu rumah tangga korban. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku melaporkan adanya pencurian dengan kekerasan. Bahkan pelaku berpura-pura menjadi korban kekerasan dengan menusuk diri di bagian perut dengan pisau dapur. Ibunya juga mengalami cedera, katanya berdarah. Kalau itu saya nggak lihat karena pada saat saya datang pembantunya sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun drama Ratna tak dipercaya begitu saja oleh polisi. Setelah pemeriksaan mendalam, Ratna pun akhirnya mengakui telah membunuh majikannya karena kesal sering dimarahi.
Pemeriksaan dari olah TKP belum ada barang-barang yang hilang maupun dari keluarga korban dinyatakan ada barang yang hilang. Cuman dilapori awal dari pihak keluarga seolah itu ada pencurian. Tapi sudah kita pengembangan dan hasilnya bahwa pelaku pun sudah mengakui bahwa dia yang melakukannya. Sudah sabar, saya dipukul, saya pukul kembali kepalanya sampai 3 kali. Di kepala 3 kali, ya. Bagian depan, bagian belakang, bagian atas, sebelah mana? Atas. Pelaku kini masih dalam pemeriksaan lanjutan untuk mendalami unsur pembunuhan berencana. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Polisi menangkap 5 orang kelompok geng motor yang terlibat bentrok di Bandung, Jawa Barat. 1 orang tewas dan 2 lainnya luka dalam peristiwa tersebut. Inilah video amatir saat puluhan orang dari 2 kelompok geng motor terlibat bentrok di Jalan Raya Nyalindung, Kecamatan Bandung Barat. Bentrokan diduga melibatkan 2 geng motor terkenal di Bandung, yakni Ecstasy dan Moonraker. Akibat bentrokan, 1 orang tewas dan 2 lainnya luka. Namun belum diketahui apakah korban tewas berasal dari kubu geng motor Ecstasy atau Moonraker. Mayat korban ditemukan di Jalan Raya Cihaliwung, Padalarang, Bandung Barat atau berjarak sekitar 5 km dari lokasi bentrok. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 orang yang terlibat dalam bentrokan. Sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Akibat kesalahpahaman. Untuk korban 1 meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Korban yang merupakan warga desa Cempaka Mekar, Padalarang dimakamkan oleh pihak keluarga usai diotopsi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono, iNews melaporkan. Setelah ditangkap untuk kedua kalinya karena narkoba, selebgram Miley Cyrus dinyatakan positif konsumsi narkotika. Miley dinyatakan konsumsi psikotropika golongan 4 yang diketahui berasal dari obat yang diresepkan dokter di tengah rehabilitasi yang masih dijalaninya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan Miley mengkonsumsi obat berjenis benzodiazepin karena saat ini masih menjalani proses rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Meski demikian, polisi mengatakan Milen diamankan sesuai prosedur karena diperlukannya proses penyelidikan usai dinyatakan positif narkotika. Sementara itu, Milen Daru mengaku dirinya mengkonsumsi psikotropika berjenis benzo karena kecemasan yang dialaminya atas kasus narkoba yang sebelumnya telah dialaminya. Yang kebetulan, kalau masih ingat, 3 bulan yang lalu ya, iya, tersangkut juga masalah narkoba, pengguna narkoba pada saat itu, di Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priuk, yang hasilnya adalah direhabilitasi yang bersangkutan. Dia sudah jalankan selama sebulan, dan sekarang ini masih wajib lapor, masih terus kontrol, wajib ke sana. Nah, kita amankan masih positif benzo. Ada 1 setelah kita dalami, yang bersangkutan ini mengkonsumsi obat clozapine tablet 2 mg. Ya, dia minum memang sekitar. Obatnya itu untuk kecemasan, dan kemarin kan sempat depresi. Dari BNN emang dikasih untuk mencegah kecemasan dan depresi aku. Kenapa? Ya, dengan musibah yang kemarin terjadi kepada aku, jadi aku banyak pikiran dan tekanan, dan keluarga juga. Sementara itu, selebritas Jennifer Jill direhabilitasi di BNN Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini berdasarkan hasil asesmen dan permohonan yang diajukan oleh pihak keluarga Jennifer. Rampung pemeriksaan di kantor BNN Cawang, Jakarta, selebritas Jennifer Jill dibawa kembali ke Mapolrestro, Jakarta Barat.
Jennifer akan direhabilitasi di fasilitas BNN Lido Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan hasil asesmen dan permohonan yang diajukan pihak keluarga Jennifer Jill. Kemudian hasilnya, rekomendasinya adalah agar yang bersangkutan menjalankan rehabilitasi berupa rawat inap di fasilitas BNN Lido. Sebelumnya Jennifer Jill ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Ia dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu usai tes rambut di Laboratorium Forensik Mabes Polri Sentul Bogor. Polisi berencana memeriksa ulang suami Jennifer Jill, pesinetron Ajun Perwira, untuk mendalami sumber narkotika yang ditemukan di kediaman mereka. Tim Liputan iNews melaporkan.